kegunaan dan komposisi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Senyawa hidrokarbon banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini diuraikan kegunaan senyawa hidrokarbon, antara lain metana, etana, propana, benzena, minyak tanah, solar, lilin, hidrokarbon terhalogenasi, dan hidrokarbon untuk polimer. 1. Metana atau gas rawa atau paya CH4. Metana berupa gas yang tidak berwarna dan tidak berbau. Sebagian besar gas metana berasal dari gas alam. Dapat pula dihasilkan dari batu bara. Metana merupakan bahan baku industri kimia seperti pabrik pupuk, bahan-bahan mudah meledak, kloroform, CHCl3, karbon tetraklorida, CCl4, karbon hitam, dan metanol. 2. Etena atau etilena, CH2 sama dengan CH2. Etena atau etilena merupakan gas yang tidak berwarna, mudah terbakar, sedikit berbau manis, dan larut dalam air. Senyawa ini dibuat dari gas alam cair atau dari minyak kasar. Kebanyakan diperoleh dari pirolisis, perubahan secara kimia yang terjadi karena panas hidrokarbon. Etana digunakan sebagai bahan baku industri kimia dan plastik, serta dapat digunakan untuk mematahkan buah-buahan seperti asetilena. 3. Propana C3H8 atau CH3, CH2, CH3. Propana berupa gas yang tidak berwarna, mudah dicairkan, penyusun utama liquefied petroleum, gas LPG, dan diperoleh dari pemisahan gas alam. Propana banyak digunakan sebagai bahan baku petrokimia, pendingan, pengekstrak, dan pelarut. 4. Benzena C6H6. Benzena merupakan senyawa hidrokarbon aromatik yang berupa zat cair dan tidak berwarna, serta diperoleh dari hasil fraksi minyak bumi. Benzena digunakan sebagai pelarut, contohnya thinner atau campuran cat, zat adiktif anti ketuk, gasolin pesawat terbang, serta bahan baku TNT atau trinitrotoluene, asam benzoat dan derivatnya, sakarin, pewarna, dan bahan-bahan farmasi atau obat-obatan. 5. Minyak tanah atau kaserin. Minyak tanah diperoleh dari hasil distilasi minyak bumi. Selain sebagai bahan bakar mesin diesel, mesin traktor, mesin jet, dan roket, minyak tanah juga digunakan untuk bahan dasar perpentil, pelari perumas, dan insektisida. 6. Solar. Minyak solar digunakan untuk bahan baku pembuatan obat-obatan, kaos nilon, cat, deterjen, pupuk, plastik, karet sintetis, dan film potret. 7. Lilin atau parafin. Penyusun utama lilin adalah hidrokarbon jenuh. Sebanyak 90% parafin perdagangan berasal dari minyak bumi, sedangkan 10% berasal dari hewan atau sebagian ester asam lemak. Lilin banyak digunakan untuk lilin penerangan, krayon, pelapis kertas, isolator, dan semir. Petrolatum digunakan untuk obat salep dan kosmetik. Yang ke-8, hidrokarbon terhalogenasi atau hidrokarbon yang mengandung halogen. Senyawa hidrokarbon seperti sikloropropana, etilena, dan hidrokarbon terhalogenasi, misalnya kloroform, etilklorida, dan trikloriltena, digunakan untuk pati rasa atau anestesi. Klorometana atau metilklorida untuk pendinginan anestesi mati rasa lokal berkelakuan sebagai pembeku kulit. Tetraklorometana, karbon tetraklorida, CCl4, dan diklorometana, CH2Cl2 digunakan sebagai pelarut. CCl4 merupakan cairan yang berbau enak tetapi beracun jika dihirup dalam waktu yang lama. Hidrokarbon terklorinasi seperti DDT, dieldrin, dan lindan digunakan sebagai insektisida. Penggunaan insektisida dapat memberikan dampak negatif pada kehidupan karena yang terkena zat tersebut bukan hanya target serangganya tetapi juga meracuni non-target, termasuk kehidupan dan lingkungan. Insektisida dapat mengganggu sistem syaraf dan menghambat kerja enzim. Yang ke-9, hidrokarbon untuk polimer. Senyawa hidrokarbon banyak digunakan untuk pembuatan polimer. Polimer merupakan hasil penggabungan molekul-molekul kecil membentuk molekul yang besar dengan rumus empiris tetap. Peristiwanya disebut polimerisasi. Ada beberapa jenis polimer, misalnya polimer adisi, polimer kondensasi, dan kopolimer.
Kebanyakan polimer senyawa hidrokarbon ini bersifat ringan, transparan, tidak menghantarkan arus listrik, dan dapat dibentuk dengan pemanasan dan tekanan. Ada dua jenis polimer. Yang pertama, termoplastik. Misalnya polietilena dan polistirena dapat dilelehkan dan dibentuk kembali. Yang kedua, plastik termosetting atau termoset. Misalnya poliuretan dan epoksi. Plastik jenis ini hanya sekali terbentuk dan rusak jika dilelehkan dengan pemanasan.